Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transpirasi. Sebelum kami menyampaikan materi tentang transpirasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ismi Sofatul Munah, yang kedua ada Ngainul Yakin, yang ketiga ada Lulu Muzakarah, yang keempat ada Kamal Nizam, dan yang kelima ada Zahrotul Jamilah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu transpirasi. Jadi transpirasi merupakan proses hilangnya air secara fisiologis pada tumbuhan dalam bentuk uap melalui stomata pada daun, bunga, dan batang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transpirasi. Fungsi transpirasi yang pertama yaitu memperkuat daya kapiler yang dimiliki pembuluh angkut sehingga air daun nutrisi dapat sampai ke bagian paling luar tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai bentuk pemutar atau siklus air dalam tanah sehingga air dalam tanah dapat berputar kembali menjadi hujan. Selanjutnya yaitu jenis transpirasi. Jenis transpirasi di sini ada 3, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentisel. Untuk transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak tembus air dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10%, sehingga air yang menghilang terjadi melalui stomata. Selanjutnya ada transpirasi stomata. Sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara dikelilingi oleh dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang antar sel ke atmosfer di luar. Yang terakhir yaitu transpirasi lentisel, yaitu pada daerah kulit kayu yang berisi sel-sel, uap air yang hilang melalui jaringan ini adalah 0,1%. Baik, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya, yakni proses transpirasi. Evaporasi air dari dinding sel ke ruang antar sel yang ada pada dalam daun. Proses ini akan terus berlangsung sampai rongga antar sel jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan air ke rongga antar sel akan kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Pada tahap inilah air yang diserap oleh akar akan dibawa naik melalui pembuluh silem sampai bagian daun. Difusi air dari ruang antar sel ke atmosfer melalui stomata, kutikula ataupun lentisel. Di samping mengeluarkan air dalam bentuk uap air, tumbuhan dapat pula mengeluarkan air dalam bentuk tetesan air yang prosesnya disebut gutasi dengan melalui alat yang disebut hidatoda, yaitu suatu lubang yang terdapat pada ujung urat daun yang sering kita jumpai pada spesies tumbuhan tertentu. Baik, selanjutnya adalah pelepasan panas pada transpirasi. Transpirasi digunakan sebagai salah satu mekanisme pelepasan kelebihan panas pada tumbuh-tumbuhan dan mendorong aliran air tanah masuk ke jaringan untuk mendapatkan berbagai jenis nutrisi yang dibutuhkan. Pelepasan panas pada transpirasi dapat digunakan dengan menggunakan tanaman yang dapat menahan panas, yaitu seperti pohon pinus yang hanya merilis benih setelah kebakaran besar. Mereka perlu panas untuk membuka kerucut dan biji. Kemudian, tanaman yang dapat menahan sinar matahari dan tanaman yang dapat menghasilkan oksigen, menurut Lailati 2021. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi transpirasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tumbuhan menurut Slain 2021. Yang pertama adalah faktor dalam, yaitu stomata dan daun. Yang kedua, faktor luar, yaitu sinar matahari, kelembapan, dan juga angin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kerugian dari transpirasi.
Transpirasi juga bermanfaat di dalam hubungan penggunaan sinar atau panas matahari. Kenaikan temperatur yang membahayakan dapat dicegah karena sebagian dari sinar matahari yang memancar itu digunakan untuk penguapan air. Transpirasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi tumbuhan, tetapi juga berperan penting dalam siklus hidrologi atau siklus air yang berperan bagi kelangsungan hidup setiap organisme di bumi. Kemudian, kerugian transpirasi. Transpirasi dapat menyebabkan tanaman jika lengas, tanah terbatas, penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi. Jika transpirasi berlebihan, dapat mengurangi air tanah yang tersedia bagi tumbuhan, menyebabkan kekurangan air yang berat, tanaman layu, mati, hasil tanaman akan menurun.